Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Ayat renungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Amin. Haleluya. Jika saat ini ada yang sedang berbeban berat, maka dengarkanlah ini baik-baik. Ada yang ingin Tuhan sampaikan kepada Anda, saya, kita semua sekalian. Jangan tanggung semuanya sendiri, tanggunglah semuanya bersamaku, kata Tuhan. Karena kamu tidak akan pernah sanggup menanggung semua masalah dan bebanmu itu sendirian. Beban itu bukan hanya milikmu, tapi juga adalah milikku. Jangan tanyakan kenapa ini harus terjadi. Percayalah bahwa ada maksudku yang baik dan kemuliaanku yang luar biasa di balik ini. Tetaplah taat dan setia. Jika kamu bisa bertahan sampai akhir, maka kamu akan dapat melihat kemuliaan itu dan hidupmu akan kupulihkan dengan total. Andalkan terus kekuatanku supaya kamu tetap hidup. Itulah kata Tuhan. Ya, ini adalah ajakan Tuhan Yesus untuk ayo mari datang kepadanya. Ceritakan semua pergumulanmu kepadanya. Curahkan semua isi hatimu kepadanya. Bagikan keluh kesahmu kepadanya dan serahkanlah seluruh kekhawatiran serta bebanmu hanya kepada Tuhan. Dan biarkan Ia bekerja menyelesaikan semua masalahmu dengan caranya yang terbaik, bukan dengan cara kita yang menurut kita paling baik. Jadi jangan takut, ragu dan malu, karena Ia tidak akan menghakimimu. Justru Ia mau menolongmu, menghiburmu, meneguhkanmu, mengangkatmu, dan memulihkan keadaanmu dengan total. Tapi mungkin ada saat ini yang sedang marah kepada Tuhan dan masih kecewa kepada Tuhan. Jangan berburuk sangka kepadanya. Ia tidak pernah merancangkan rencana kecelakaan dan berniat jahat terhadapmu. Mungkin ada yang sedang berbeban berat karena menanggung dosa-dosanya. Ingat, Tuhan mau mengampunimu dan bisa membebaskanmu dari segenap belenggu-belenggu dosa dan merubahmu menjadi ciptaan baru yang indah. Ia tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan pelanggaran-pelanggaranmu. Jika engkau mau berserah penuh kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui segala kesalahan dosa-dosamu dengan jujur dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin ada yang sedang berusaha ditegur dan dididik oleh Tuhan, jangan berontak dan keraskan hatimu. Ia hanya tidak ingin engkau jatuh dan binasa karena tabiat-tabiat burukmu yang sangat jauh dari kekudusan dan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, Ia harus membentukmu dan memurnikanmu menjadi bejananya yang indah dan berharga. Dan untuk menjadi bejana yang indah dan berharga itu, maka kita harus mau diremukkan, dihancurkan, dibakar dari tempat sedemikian rupa terlebih dahulu. Jika ada yang retak sedikit saja, Tuhan akan segera memperbaikinya. Jika ada kerikil-kerikil atau batu-batu yang mengganjal, maka harus segera dikeluarkan dengan cara dibongkar dan dibentuk kembali. Dan jika ada noda kotor yang merusak pemandangan, maka akan segera dibersihkan oleh Tuhan sampai kita bisa benar-benar indah di pemandangannya. Mungkin juga saat ini engkau merasa sedang mengalami kemalangan yang bertubi-tubi, padahal rasanya engkau sudah berusaha setia dan taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk naik level yang lebih tinggi, untuk masuk rancangan Tuhan yang lebih luar biasa, untuk menerima berkat-berkat jasmani serta rohaninya yang berkali-kali lipat lebih banyak seperti Ayub ketika ia tetap bertahan ikut Tuhan walau telah kehilangan semuanya dan mengalami penderitaan tak tertahankan, tapi Tuhan mengganti semuanya itu lebih banyak dan lebih baik dari yang pernah Ayub miliki sebelumnya. Yang bisa Anda baca kisahnya dalam kitab Ayub. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk diurapi dan dipakai Tuhan lebih lagi demi pelebaran kerajaannya dan kemuliaan namanya yang sudah menanti di depan mata. Dan biasanya semakin dekat janji-janji Tuhan itu, maka akan semakin banyak juga rintangan kita dan semakin berat juga pergumulan yang akan kita hadapi. Jadi jangan mudah menyerah, harus tetap kuat, semangat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan sampai janji-janjinya itu tergenapi dalam hidupmu. Tapi engkau harus mau dimurnikan Tuhan terlebih dahulu supaya siap lahir dan batin untuk menerima itu semua. Dan teruji seperti kata Ayub dalam ayat 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Intinya, apapun itu yang sedang
Anda, saya, kita semua alami saat ini, entah itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah apapun itu, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa sanggup menanggung beban kita sendirian tanpa Tuhan. Jika kita mau berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan yang pernah menanggung segala kelemahan kita di kayu salib untuk memberikan kita jaminan keselamatan yang kekal, akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita dengan pemeliharaan dan kasih setianya yang sejati dan sempurna. Jadi andalkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus terus, yang adalah Raja di atas segala raja, penopang segala yang ada, maka segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah kami yang maha berkuasa, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu ajaib dan sempurna dalam kehidupan kami selama ini. Kami yakin Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Kami yakin semuanya terjadi karena izin-Mu Tuhan untuk kebaikan kami, untuk masa depan kami yang lebih baik. Kami mau menerima berkat-berkat-Mu, berarti kami juga harus mau menerima segala apapun itu yang dapat bisa memurnikan kami, membuat kami menjadi anak-Mu Tuhan yang lebih baik lagi, yang semakin indah di pemandangan-Mu. Terima kasih untuk segala proses-Mu dalam kehidupan kami mau menjalaninya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin Kau akan selalu kuatkan kami terus, Kau akan tanggung semua beban kami, dan kami mau Tuhan setia padamu sampai akhir nanti. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.